Oke, sekarang saya akan jelaskan soal analisis laporan keuangan ya. Oke, analisis laporan keuangan itu ya kita bisa lakukan analisis di dalam perusahaan itu sendiri ya. Misalnya kita memperbandingkan tahun 2010 dan 2011 gitu. Kemudian kita bisa juga membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan rata-rata industri gitu, sehingga kita tahu di mana posisi perusahaan ini di industri. Kemudian bisa juga kita lakukan analisis membandingkan perusahaan XYZ misalnya dengan perusahaan A gitu. Karena laporan keuangannya kan sudah dibikin standar. Nah, laporan keuangan itulah yang kita analisis. Nah, berikutnya analisis itu ada yang disebut dengan analisis horizontal ya. Analisis horizontal itu menganalisis berdasarkan waktu gitu. Dulu dan sekarang ya. Kemudian ada vertical analysis, itu nanti kita lihat ya, dia analisis vertikal ini mengevaluasi item-item yang ada di laporan keuangan ya. Kemudian ada juga analisis rasio, nanti menggunakan rasio-rasio untuk melakukan analisis atas laporan keuangan. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Oke, kemudian ini adalah contoh analisis horizontal di laporan posisi keuangan atau neraca ya. Jadi kita bisa lihat itu ada tahun 2006 dan 2007. Kemudian dianalisis ya kenaikan atau penurunannya ya. Kemudian dikonversi menjadi bentuk persentase. Ya, jadi kita ketahui itu sekian persen kenaikan atau sekian persen penurunannya. Kemudian itu kita lakukan juga analisis yang sama di laporan laba rugi ya. Seperti ini contohnya. Kemudian analisis horizontal ini juga bisa kita lakukan di laporan perubahan ekuitas atau retained earnings statements. Nah, kemudian ini adalah contoh analisis vertikal ya. Jadi kita menganalisis secara vertikal si laporan posisi keuangan ini gitu. Ya, ini semua bisa saksikan di slide ini. Jadi kita membandingkan misalnya sebagai contoh perusahaan itu kalau di contoh ini ekuitas pemegang saham itu persentasenya lebih besar daripada utang gitu. Artinya perusahaan membiayai dirinya itu lebih banyak dari ekuitas pemegang saham daripada utang kayak gitu ya. Ini adalah contoh analisis vertikal. Juga kita bisa lakukan di laporan laba rugi analisis vertikal ini. Kemudian kita bisa melakukan perbandingan ya laporan laba rugi antar perusahaan. Seperti ini contohnya. Kita bisa melihat nih mana yang lebih profitable misalnya ya. Tuh, kita misalnya lihat net income gitu. Kalau perusahaan ini 12,6%, yang perusahaan satunya 5,6% gitu. Ya. Kemudian analisis rasio tadi yang ketiga ya. Itu ada setidaknya 3 klasifikasi ya. Yang pertama adalah rasio likuiditas, kemudian rasio probabilitas, dan solvency rasio ya. Nah, rasio likuiditas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kemudian rasio profitabilitas tentu saja untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan gitu. Kemampuan perusahaan menghasilkan profit gitu. Kemudian solvency ratio itu untuk melihat kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang gitu. Nah, ini ada rasio-rasionya. Rasio-rasio ini nanti saya rasa sangat mudah untuk dipelajari. Jadi nanti tinggal di pause kemudian dibaca ya, karena saya baca secara umum aja. Kemudian untuk lebih mudah memahaminya memang nanti langsung praktek. Jadi setelah mengetahui rasio-rasio ini nanti silahkan cari laporan keuangan perusahaan ya. Kemudian hitung dengan menggunakan rasio-rasio ini. Oke, saya rasa sangat mudah. Sekarang saya lihat ya, misalnya ini ada di liquidity ratio ya, rasio likuiditas tuh ada misalnya ini rasio lancar. Rasio lancar ini berarti aset lancar dibagi utang jangka pendek gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian
ada rasio cepat ya, quick ratio. Cash ditambah investment jangka pendek ditambah piutang dibagi, hasilnya itu dibagi liabilitas jangka pendek. Kemudian perputaran piutang gitu ya. Kemudian perputaran persediaan. Ini masih masuk ke dalam rasio likuiditas gitu ya. Kemudian berikutnya rasio profitabilitas ya. Ini ada profit margin. Itu rumusnya laba bersih dibagi penjualan bersih. Kemudian ada perputaran aset. Nah, rumusnya bisa dipelajari. Kemudian ada pengembalian atas aset, ada pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Oke. Ini adalah rasio profitabilitas, termasuk ini earning per share ya, atau laba per lembar saham. Ini juga price earnings ratio juga masuk ke rasio profitabilitas. Ini juga payout ratio ya. Cash dividends dibagi net income. Kemudian ini solvency ratio ya. Debt to total assets ratio. Jadi total utangnya berapa dibagi total asetnya berapa. Ya. Kemudian ini juga masuk ke dalam solvency ratio. Oke, nanti ini bagaimana cara menghitungnya ya. Contohnya sudah ada di yang kotak-kotak ini ya. Nanti untuk lebih mudah memahami silahkan bisa secara mandiri mencari laporan keuangan yang sudah rilis ya di internet. Setelah itu silahkan melakukan analisis ini. Ya, ini tinggal ikuti rumusnya aja. Saya rasa sangat mudah ya, pakai kalkulator hitung. Nanti kita bisa tahu, bisa membandingkan antara perusahaan gitu ya. Mana yang profitabilitasnya tinggi gitu, mana yang kemampuan dia bertahan dalam jangka panjang lebih baik gitu ya. Oke, saya rasa itu cukup analisis laporan keuangan, nanti bisa dipelajari lebih lanjut dengan melakukan praktek. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.